Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, bahagia ya? Bahagia. Siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, untuk materinya, sebelumnya kita doa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya diwakili untuk berdoa ya. Siap ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, setelah kita berdoa, Bu Anis absen dulu ya hari ini ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Laila. Kenapa Laila? Sakit. Jadi ya semoga kita doakan semoga Laila cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Jadi mari sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Anis ingatkan lagi tentang dulu pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama kemarin kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelasnya? Masih. Kalau ada yang masih lupa atau ada yang lupa bisa dibaca di sini. Kemarin kita sudah membuat 7 kesepakatan kelas. Yang pertama apa nih ya? Masuk kelas tepat waktu. Tadi tepat waktu semua ya? Alhamdulillah tidak ada yang terlambat. Kemudian yang kedua membawa buku pelajaran. Ayo mana bukunya? Bawa semua ya, lengkap ya? Lengkap. Ayo Nia, dikeluarkan bukunya. Ya, sudah. Setelah itu ada kesepakatan yang ketiga, yaitu fokus ketika mengikuti pelajaran. Yang keempat, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Yang kelima, apa? Asminah? Menjaga kebersihan dan kerapian. Menjaga kebersihan dan kerapian. Sudah bersihkah kelas kalian? Sudah. Sudah rapikah bajunya? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya bebas berpendapat, dan yang ketujuh nanti terakhir karena hari ini kita nanti ada diskusi juga, berarti pas ini nanti berdiskusi dengan baik. Sudah, masih ingat ya semuanya ya tentang kesepakatan kelasnya ya. Nah, kemudian di sini ada kata-kata motivasi agar kalian semangat lagi untuk belajar. Belajar adalah investasi pada diri sendiri. Semakin banyak Anda belajar, semakin luas peluang yang akan Anda miliki di masa depan.
Jadi mulai sekarang harus lebih semangat lagi belajarnya ya. Lebih banyak, lebih sering kalian belajar, itu sama artinya kalian menginvestasikan ilmu kalian. Ya, yang nanti akan berguna di masa depan. Pasti ada manfaatnya. Jadi untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari, di situ ada tujuannya, yaitu tujuan pembelajarannya, kita hari ini menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Dan di situ nanti tujuannya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan rumus barisan aritmatika dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan nilai suku ke N dari barisan aritmatika dengan menggunakan alat peraga dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran untuk hari ini yang harus kalian pelajari, yang harus semoga bisa dikuasai juga ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya nanti kita ada mengamati video. Kemudian membentuk kelompok diskusi. Terus membuat sebuah proyek. Proyek ini nanti berupa alat peraga. Ya, nanti dijelaskan ke materi berikutnya. Kemudian ada presentasi hasil proyek. Dan yang terakhir mengerjakan latihan soal. Sekaligus nanti ada refleksi ya. Kemudian untuk penilaiannya. Jadi hari ini penilaiannya kita pakai 3. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap nanti diambil dari keaktifan kalian. Jadi nanti Bu Anis menilai keaktifan kalian. Kemudian untuk penilaian pengetahuan melalui latihan soal yang nanti diberikan, ada LKPD nanti. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan melalui kemampuan kalian dalam menyelesaikan proyek dan mampu mempresentasikannya. Jelas untuk kegiatan pembelajaran dan penilaian? Jelas. Selanjutnya, yuk, ice breaking dulu biar semangat belajarnya. Siap kita mulai ice breaking? Ya. Aturannya kita pakai tepuk ya. Jadi nanti ada tepuk 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi berhubung kita kan di sini mata pelajaran hari ini kan matematika. Nanti kita hubungkan dengan sedikit materi matematika. Bisa penjumlahan saja atau pengurangan saja. Siap mulai? Ya. Nah, kita coba ya. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2 kurang 1. Tepuk 3 kurang 2. Tepuk 2 tambah 3. Bagus sekali. Alhamdulillah masih kompak, masih semangat ya. Jadi kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Gimana di sini mengingat lagi. Apa toh yang kalian pelajari saat pertemuan sebelumnya? Masih ingat enggak? Masih apa? Barisan dan pola barisan. Barisan dan pola barisan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pola barisan? Apa menurut Tafiah pola barisan? Pola barisan yaitu susunan angka-angka pada suatu barisan. Ya, pola barisan adalah susunan angka-angka pada suatu barisan. Kemudian sekarang masih ingatkah kalian dengan barisan? Apa itu barisan? Barisan yaitu daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan memiliki pola tertentu. Ya, barisan itu merupakan urutan suatu bilangan dari kiri ke kanan dan mempunyai pola tertentu. Jadi, nah di sini setelah kita mengenal barisan, kemudian
Kalau barisan tadi sudah dijawab dengan murtafi'ah bahwa barisan itu adalah susunan dari suatu bilangan atau daftar bilangan yang berurutan dari kiri ke kanan dan mempunyai pola tertentu. Setelah itu ada peta konsep. Silahkan dicermati peta konsep di sini. Jadi kalau hari ini kita bahas tentang barisan, ya, kemudian barisan itu sendiri, dari sini bisa dibaca ya, barisan itu sendiri nanti terbagi menjadi dua atau dibagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan satunya lagi barisan geometri. Tapi untuk hari ini kita lebih tepatnya akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Nah, definisinya barisan aritmatika yaitu suatu barisan yang mempunyai selisih atau beda yang biasanya disimbolkan dengan huruf B dan nilai bedanya itu selalu sama atau tetap. Jadi kalau definisi di sini suatu barisan bilangan di mana selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Bagaimana toh Bu bentuk tetapnya? Nah, nanti di sini. Bentuk tetap dari suatu barisan aritmatika itu bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Misalkan kok ditambah 2 berarti ditambah 2 terus, dikurangi 2 terus, artinya sama. Ya, selalu tetap polanya. Kemudian untuk rumus dari barisan aritmatika itu UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. Dengan UN itu suku ke N, A-nya itu suku pertama, kemudian N-nya banyaknya suku, B-nya itu beda. Beda itu sendiri dicari dari selisih dari barisan kedua dikurangi barisan suku kedua dikurangi suku pertama. Jelas ya? Yuk diterapkan sekarang. Perhatikan gambar yang di depan. Di sini ada barisan kursi, ya, ada kursi yang berjajar di situ, di mana di baris yang pertama itu ada berapa jumlah kursinya? Ada 4. Di barisan yang kedua ada 6. Barisan yang ketiga 8. Berarti urutannya dari yang pertama jumlahnya itu ada 4, yang kedua 6, dan yang ketiga 8. Kira-kira bagaimana pola barisannya? Bagaimana pola barisannya? Berarti kalau dituliskan 4, kemudian 6, kemudian 8. Berarti berapa bedanya? 2. Jadi dari suku pertama ke suku kedua ditambah 2, dari 2 ke 3 juga ditambah 2. Kemudian yang ditanyakan di situ tentukan jumlah dari kursi pada baris ke-15. Bagaimana caranya? Nah, ini penyelesaiannya. Berarti digunakan rumus UN tadi. Kalau di sini baris yang pertama tadi 4 ya, berarti A-nya itu 4, suku pertama A-nya 4, kemudian suku keduanya itu 6, maka bedanya tadi sudah kalian jawab, bedanya berarti 2, ya kan? Kalau bedanya sudah ketemu 2, suku pertamanya juga sudah ketemu 4, maka jawabannya untuk menjawab suku ke-15 tinggal disubstitusikan ke rumus UN. 4 ditambah 15 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 32. Sekarang silahkan diperhatikan videonya. Cermati video berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jose Abdullah. Di sini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Ada seorang anak yang bernama Ali. Dia sangat menyukai bercocok tanam. Di suatu hari, Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Ali selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu, Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Ada yang tahu? Gimana? Sudah dilihat tadi videonya? Jadi di minggu pertama tadi Ali mengukur bahwa tinggi pohonnya berapa tadi? 3 cm. Kemudian di minggu kedua 8. Minggu yang ketiga 13. Dan yang ditanyakan setelah minggu ke-12 berapa kira-kira tinggi pohonnya? Cara penyelesaiannya nanti di sini diuraikan. Mari kita bahwa bahas bersama. Nah, coba kita perhatikan. diperhatikan pola bilangannya. Satu ke minggu kedua adalah 5 cm. Nah, begitu pun dari minggu kedua ke minggu ketiga itu sama 5 cm. Nah, begitu pun untuk kenaikan minggu-minggu selanjutnya, kita asumsikan kenaikannya sama, yaitu 5 cm. Jadi, setiap minggu tanaman tersebut memiliki pertumbuhan tinggi yang tetap, yaitu 5 cm. Nah, disinilah terdapat sebuah barisan aritmatika. Nah, jadi, apa sih barisan aritmatika itu? Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, dari permasalahan pertumbuhan tanaman tadi bisa kita rubah menjadi bentuk barisan bilangan aritmatika seperti 3, 8, 13, 18, dan seterusnya dengan memiliki beda yang tetap yaitu 5. Rumus suku ke N barisan aritmatika itu sendiri adalah 2N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. 2N adalah suku ke N, di mana A yaitu suku pertama, B yaitu beda atau selisih antar sukunya, dan N adalah banyaknya suku. Nah, pada permasalahan pertumbuhan tanaman air tadi, bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus ini. Nah, coba perhatikan kembali. Diketahui suku pertama atau A yaitu 3 cm, suku kedua yaitu 8, suku ketiga 13, dengan beda antar sukunya yaitu 5 cm. Jadi, suku ke-12-nya adalah U12 sama dengan A-nya yaitu 3, ditambah N-nya yaitu 12, dikurangi 1, dikali B-nya yaitu 5. Diperoleh U12 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 5. Perolehlah U12 sama dengan 3 ditambah 55 sama dengan 58. Nah, jadi dapat disimpulkan tinggi tanaman ali pada minggu ke-12 adalah 58 cm. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sekarang saatnya kita bekerja kelompok. Kalau kemarin sudah dibentuk ya, kelompoknya ada berapa kelompok kemarin?
Ada 4 kelompok. Jadi sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Di mana kemarin terdiri dari 4 sampai 5 anak satu kelompoknya. Ayo silakan. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, berarti sekarang kita mulai mengerjakan LKPD. Saya bagi tiap kelompok satu ya di sini ya, nanti dikerjakan, didiskusikan bersama secara berkelompok. Di dalam LKPD di situ ada aturannya, ada indikator, ada tujuan pembelajaran, kemudian petunjuk penggunaan LKPD. Nanti bisa dipelajari bersama ya. Silakan mulai dikerjakan, di mana nanti di LKPD itu ada satu kegiatan di mana kalian harus membuat proyek. Proyeknya di sini berupa alat peraga. Alat peraga apa? Alat peraga yang namanya baretrika. Ini contohnya. Jadi nanti silahkan kalian membuat alat peraga ini ya. Setelah itu kalian bisa menjawab permasalahan yang ada di LKPD di situ menggunakan alat peraga yang sudah kalian buat. Ayo bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Alat bahannya sudah disiapkan semua? Sudah. Ini nama kelompoknya diisi dulu ya. Ayo. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Ayo dipelajari ini dulu. Nah, dibaca dulu bagaimana petunjuknya, ada di sini ya. Dibaca yang pertama apa? Sudah dibaca petunjuknya? Sudah. Ayo langsung dijawab untuk permasalahan yang pertama. Namanya apa? Solatif. Not. Ayo kegiatan yang kedua apa?
Bisa? Ada pertanyaan? Enggak ada. Yuk. Sampai di membuat alat peraga. Dibuat apa lagi? Nempel-nempel ya? Ditempel nanti seperti itu. Kalau di contoh soal itu kan kertas dibuat bulat. Kalau ini kan kalian bisa ini. Jumlahnya sesuaikan di sini ya. Apa yang ditanyakan di sini? Minggu ke-12. Berarti nanti banyaknya di sini ada berapa? 12. Nah, kalau di contoh soal di situ kan hanya sampai di 8. Berarti ini kalian buat sampai di 12. Ke sampingnya 12. Nah, ke sini berarti 12-nya. Bawahnya juga sama. Pertanyaannya sampai berapa sukunya? Ayo lihat permasalahan 1. Silakan dibaca. Itu sama seperti tadi, cuma yang tadi pakai rumus, yang ini pakai alat peraga. Suku keberapa yang ditanyakan? 12. Ke-12. Berarti nanti gambarnya dibuat sampai 12. Bisa? Bisa. Kalau misal masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Atau kalian mau tanya ke kelompok yang lain juga boleh. Atau cari literasi yang lain juga boleh. Sudah membaca.
Nanti berarti ditebali pakai spidol, ya. Sudah mulai bisa diterapkan? Masih membuat? Sudah sampai sejauh mana? Oh, sudah mulai membuat gambarnya ya. Ayo, dilanjutkan. Ini sudah berapa? Berapa itu jumlahnya? 12, iya. Berarti kan tinggal ditambah lagi sampai ke bawah. Sebelum 12 berapa? 11. Berarti nanti bawahnya lagi 10, 9, dan seterusnya sampai 1. Iya. Jumlahnya sudah pas? Sudah.
Bawa gunting. Ah, nggak apa-apa. Iya. Nah, nanti ini kan bisa untuk membedakan antara yang A dan B kan bisa dari warnanya itu ya. Kalau yang A kamu buat hijau, berarti yang B pink. Ayo, sudah jadi? Belum. Bentar lagi. Iya. OTW jadi. Ini lagi untel-untel. Enggak. Ya terserah, kalau kalian pengennya dibuat sama seperti itu juga enggak apa-apa, atau mau dikreasikan sesuai keinginan kelompok kalian juga enggak apa-apa. Ini loh, segmen pas ini. Gunting. Mau nasi neng kok? Ini nanti dipotong jadi dua, ya? Iya tapi. Tidak harus sama seperti contoh lah ya, bisa dikreasikan. Pengennya seperti apa? Diisinya yang seperti apa? Masih bingung? Bisa tanya di kelompok yang lain, misalkan kamu bagaimana toh caranya? Bisa. Boleh, cari alternatif lain juga boleh. Sudah hampir jadi itu. Boleh dikreasikan. Mbak Aki, tangan. Kurang ya, kurang. Ya.
Ayo, sampai mana? Bisa pinjam gunting temannya kalau nggak bawa gunting. Ayo, nah pinjam gunting dulu. Kan kebalik, sini dah. Berarti ini baris yang ini apa? Yang mendatar ini apa? Kalau sesuai dengan contoh yang di depan, berarti yang mendatar ini apa? Berarti kan harusnya ini ditulis dilengkapi. Ini belum kamu lengkapi, nanti bingung membacanya. Berarti di sini U1, ini 2 dan seterusnya sampai berapa di sini 12. Mati. Sudah hampir selesai nih. Sampai berapa U-nya? Kurang 1 barisnya. Ayo nanti buat. Tetapi kan tetap isi itu sana. Gue tak kenal. Berarti ke samping ditambah semua ya? Iya. Boleh. Yang lainnya mungkin bisa menjawab yang ini. Nah, ini kan ada langkah-langkahnya. Kegiatan mengamatinya bagaimana? Bisa ini nanti diisi dulu yang lainnya sambil menunggu temannya membuat itu. Nanti di kegiatan pertama apa? Bisa ditulis alat dan bahan di sini. Ayo. Di lampiran kegiatannya sudah dilengkapi? Ini di yang pertama berarti apa? Kalian tadi sebelum membuat itu ngapain dulu? Setelah berkelompok kalian ngapain? Terus diskusi tentang apa? Alat dan bahan yang digunakan. Berarti kan di sini nanti diisi alat dan bahan yang digunakan apa di sini kegiatan pertama. Langkah-langkahnya nanti kan berarti ada di
Sini. Jurnal. Sudah hampir selesai ya? Nah, nanti bisa pakai ini. Sudah jadi ditambah tadi? Jadi, ayo tinggal menentukan suku pertama sampai suku ke-12. Berarti nanti di sini apa? Ini kan berarti A nanti ya toh? Nah, ini berarti A plus B. Selanjutnya berarti A plus 2 B dan seterusnya. Berarti setelah 2 berapa? 3, 4, 5 dan seterusnya. Gimana? Sudah sampai? Menempel, ya.
Ya. Gimana? Iya. Ini kan berarti gini, coba dilihat di pertanyaan yang pertama, di permasalahan pertama. Di situ apa yang pertama kita diketahui? Tinggi tanaman. Tinggi tanaman yang pertama berapa? 3 cm. 3 cm itu dimulai dari minggu pertama, 3 berarti dari sini. Kemudian minggu kedua 8. Berarti masuk ke minggu kedua. Jadi nanti jumlahnya di sini 8 juga di minggu ke berapa? Minggu kedua 8. Kemudian minggu ketiganya 13. Berarti nanti masuk ke minggu ketiga. Jadi nanti jumlahnya minggu ketiga di sini dihitung hasilnya berapa? 13. Begitu juga dengan minggu yang ke-12. Ketemu berapa tadi minggu yang ke-12? 58. Berarti nanti kalau dihitung dari sini hasilnya nanti juga 58. Ya, iya, diisi di LKPD-nya. Ya. Iya. Gampang kan? Bisa toh berarti ya? Bisa. Kegiatan pertama tadi kamu membuat apa dulu? Menyiapkan
Ayo ditulis dulu berarti. Yang pertama. Apa tadi yang pertama? Menyiapkan alat dan bahan. Ya. Setelah itu apa tadi? Merancang. Membuat sketsa untuk alat peraganya. Ya, dilanjutkan. Boleh pakai spidol juga boleh, pakai Sudah jadi. Sudah sampai di kegiatan ketiga, ya. Sudah selesai ya? Sudah, berarti kita bisa mulai untuk presentasi. Kita presentasikan sekarang hasil kerja kelompok kalian ya. Bisa salah satu kelompok untuk mewakili presentasi di depan? Iya, kelompok 2. Ayo silakan maju ke depan. Untuk kelompok yang lain bisa diperhatikan, nanti apabila ada pertanyaan juga bisa ditanyakan ya. Siapa yang membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan terkait alat peraga yaitu baretrika. Di sini saya akan memecahkan permasalahan satu, yaitu ada seorang anak yang bernama Ali. Ia sangat menyukai bercocok tanam. Pada suatu hari Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari Ali selalu memberi pupuk kepada tanamannya, sehingga setiap minggu Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm.
Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, kami akan menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12. Diketahui barisannya 3, 8, 13, 18. A-nya yaitu 3, B-nya 5, sisanya U12. Jadi UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. U12, 3 ditambah 12 min 1 dikali 5. Sama dengan 3 ditambah 12 dikali 5 sama dengan 3 ditambah 55 sama dengan 58. Jadi tinggi tanaman Ali pada minggu ke-12 adalah 58 cm. Jadi membuat alat peraga di sini dibutuhkan ada bahan, yaitu pertama ada kertas bufalo, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada ballpoint, yang keempat spidol, yang kelima solatif not yang seperti ini, terus yang terakhir ada gunting. Dan cara membuatnya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan, dan 2. Buatlah sketsa di kertas bufalo, yang ketiga buatlah kotak-kotak di garis tersebut dan tempelkan 2 kertas dengan warna berbeda di kotak-kotak yang sudah digambar tadi. Yang selanjutnya, tulis keterangan di samping, dan yang terakhir, alat peraga sudah siap. Dan di sini yaitu ada cara kerja, yaitu cara kerjanya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara kerja pada alat peraga yang telah kami buat. Yang pertama, kertas hijau kita letakkan pada bagian kertas yang berwarna biru. Kertas hijau ini adalah A atau suku pertama. Kemudian kertas yang berwarna pink kita letakkan pada kotak hijau sebagai beda dari setiap sukunya. Kemudian jika sudah seperti ini, maka kita dapat mengetahui jumlah kertas yang ada di setiap sukunya sesuai dengan rumus, yaitu U1 adalah A, U2 adalah A plus B, U3 adalah A plus 2B, U4 adalah A plus 3B, dan seterusnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Ayo mungkin dari kelompok lain. Ayo silakan Reva. Bisakah alat peraga bariatik untuk digunakan menjawab soal yang lain? Namanya dari kelompok berapa? Saya Reva dari kelompok 1 izin bertanya. Bisakah alat peraga bariatik untuk digunakan menjawab soal yang lain? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Bisa, karena alat peraga ini sangat mudah dipahami sehingga bisa diterapkan di jenis soal barisan aritmatika. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Bagaimana kalau yang ditanyakan suku yang lebih besar atau banyak misalkan alat peraga bahan yang digunakan? Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Suku yang ditanyakan lebih besar bisa pakai cara yang lain, misalkan pakai rumus UN. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ayo dari kelompok lain kalau ada yang tanya lagi. Masih ada pertanyaan lagi? Ada? Ayo silakan. Saya Rima dari kelompok 4. Adakah cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal barisan aritmatika? Ada, pakai rumus UN. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Terima kasih. Sudah? Ada yang tanyakan lagi? Sudah. Bisa ditutup untuk kelompok pertama. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk kelompok yang sudah maju. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa untuk menyelesaikan soal atau permasalahan barisan aritmatika, kita bisa menggunakan yang pertama, bisa menggunakan alat peraga yang tadi, baretrika, yang sudah kalian buat tadi ya. Kemudian selain itu bisa juga menggunakan rumus UN. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian lebih efektif yang mana? Yang menggunakan rumus UN atau menggunakan alat peraga? Rumus UN. Kalau menyenangkannya, lebih menyenangkan pakai cara yang mana? Alat peraga. Jadi nanti bisa kalian terapkan dalam mengerjakan soal. Misalkan ya, kok enaknya pakai alat peraga, gunakan alat peraga. Kok enaknya pakai rumus UN, gunakan. Yang penting kalian sudah paham kedua-duanya, ya. Sudah? Selanjutnya, kalau tadi kalian sudah mempresentasikan dan hasil presentasinya sudah sangat bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok yang sudah maju dan selamat sudah bisa sukses untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, terima kasih juga untuk kelompok yang lain yang sudah menanggapi dan semoga bisa menerapkannya juga ya. Kalau Bu Anis lihat tadi hasil dari pekerjaannya rata-rata semuanya, hampir semuanya bisa ya. Kemudian dari penilaian proyek tadi sudah bisa Bu Anis simpulkan beberapa nilai ya. Kemudian sekarang kita sudah masuk di kegiatan penutup, di mana nanti di sini kalian menjawab refleksi dan mengerjakan latihan soal. Untuk mengerjakan latihan soalnya, ya, Bu Anis share ke
kelompok kelas kalian, ya, link Google Form yang sudah Bu Hani share di kelompok kalian, di grup kelas kalian, silahkan mulai dikerjakan, ya. Latihan soalnya bisa mulai dikerjakan, HP-nya silahkan dibuka link Google Form-nya. Sudah sampai nomor? Iya.
Ya. Sudah selesai? Oh, ada yang belum. Kita tunggu dulu temannya yang belum ya. Gimana? Sudah selesai? Oh, belum. Sudah. Semuanya sudah selesai? Sudah dikirim semua jawabannya? Sudah. Jangan sampai terlewat ya. Sudah. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ditata yang rapi lagi ya, sampahnya jangan lupa dibersihkan.
Sudah? Untuk LKPD-nya dan alat peraganya tadi bisa dikumpulkan. Alat peraganya saja. Nah. Kurang satu kelompok lagi yang belum, mana? Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sekarang kita lakukan refleksi dulu. Linknya untuk menjawab refleksinya sudah Bu Ani share di grup kelasnya. Ayo silahkan dikerjakan. Di link refleksi. Silakan dijawab semua pertanyaannya yang ada di Sudah selesai mengisi link refleksinya? Sudah? Sudah. Jadi karena untuk pertemuan hari ini tadi kita sudah belajar tentang barisan aritmatika ya. Untuk selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita nanti akan belajar tentang barisan geometri. Jadi nanti silakan disiapkan keperluannya untuk pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian terima kasih ya. Sebelum kita pulang, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa dulu ya. Bisa diwakili oleh ketua kelasnya. Ayo kita mulai doa. Siap ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Sudah dirapikan semua untuk buku dan alat tulisnya. Bisa dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Sudah rapi semua? Sudah. Yuk, biar semangat lagi. Gimana kalau kita ice breaking sekali lagi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya? Masih sama seperti yang tadi ya? Aturannya tepuk 1, 2, 3, dan seterusnya. Ayo, persiapan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Tepuk 5 kurang 2. Tepuk 4. Lu tepuk 4 dah tepuk. Kalian kurang konsentrasi ternyata. Kalau tepuk 3 kurang 2, 1. Betul. Sudah, semangat untuk hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya nanti ya. Tetap semangat. Nanti disiapkan juga untuk alat-alat, untuk bukunya, untuk pertemuan berikutnya ya. Ingat tadi pertemuan berikutnya kita belajar apa? Barisan geometri. Sudah, kita selesai pembelajaran hari ini. Bu Anis tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Persiapkan untuk pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. 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 Ini lampu kaca, Bu.